hal ini yang menjadikan pola pikir kita itu menambah hal-hal baru, seperti bagaimana agar kita diterima gitu oleh teman kita, gimana supaya ide kita itu bisa membantu teman-teman kita. Nah, ini yang menambah hal-hal yang menambah dalam pembentukan proses berpikir kita, teman-teman. Oke, selanjutnya yang keenam ini media massa. Nah, selain tadi teman-teman kita, ya, dari orang yang terdekat kita, orang tua kita, masyarakat, keluarga kita, ada media massa. Media massa ini, ya, ini kita sudah tahu sekarang karena zaman sekarang ini zaman digital ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya pasti setiap orang, anak-anak sekarang ya sekitar umur berapa ya, 12 tahun udah memiliki HP gitu ya, udah bisa punya HP masing-masing, bisa YouTube sendiri, bisa searching hal apapun gitu kan. Nah, media massa ini salah satu sumber yang membuat pola pikir kita, yang membuat pola pikir kita, teman-teman. Nah, media massa ini dalam penelitian pernah diteliti, teman-teman, dalam sebuah program televisi Dr. Wayne Dyer, bernama Dr. Wayne Dyer. Nah, dia berkata sebelum anak-anak itu berusia 12 tahun ya, mereka sudah menonton lebih dari 12.000 ya tayangan-tayangan tentang pembunuhan, tentang peperangan. Lebih dari 12.000 konten-konten yang telah dia tonton ketika umur 12 tahun. Maka dari itu Dr. Wayne Dyer ini ya, berkata bahwasanya dari penelitian ini dihasilkan satu dari 12 anak ini ya memiliki senjata api ya pada umur 12 tahun tersebut, karena tergugah ataupun karena termotivasi, terdorong untuk mengikuti hal-hal yang ada di media massa. Apalagi masa muda ya, teman-teman tahu sendiri ya. Nah, ada juga penelitian lain, teman-teman, terkait media massa ini. Itu konten-konten yang ada di media massa ternyata 60%-nya itu adalah konten-konten yang negatif, teman-teman. Saya juga tidak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Tapi yang penting ini penelitian sudah diteliti dari berbagai macam media massa ya. Ternyata kontennya itu banyak yang hal-hal yang buruk, teman-teman. Inilah tadi yang dikatakan bahwasanya seperti yang pada sesi sebelumnya ya, teman-teman ya. Bahwasanya manusia itu tidak mau ada satu barang pun, satu hal pun yang buruk ya masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kenapa masih ada orang yang ingin memasukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam otaknya, ke dalam akalnya, teman-teman. Nah, inilah mungkin salah satunya karena media, teman-teman. Jadi kadang media itu tidak sadar, kita tidak sadar ya, misalnya nonton berita tentang pembunuhannya diekspos, diberitahu kronologinya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Itu tidak sadar, kita ternyata menonton berita tersebut, kita telah terobsesi, termasuk informasi yang buruk gitu. Itu salah satu contohnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dikatakan dalam penelitian tersebut hal-hal buruk yang ada di dalam konten tersebut itu banyak sekali. Salah satunya tadi pembunuhan, terus nyanyian-nyanyian yang cabul, teman-teman, dan juga ada nilai-nilai tata krama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tata krama yang ada dan norma-norma yang ada di masyarakat, seperti itu, teman-teman. Kadang-kala kalau misalnya, makanya dalam film itu ada batasan-batasan umur gitu. Kita sadar kalau misalnya orang yang sudah 20 tahun ke atas ya, kita sadar oh film ini mah nggak mungkin benar gitu peperangan mah ya, maksudnya ini mah hanya di film gitu, dia membunuh seperti ini ya, itu hanya film, dan kita sadar gitu.
kita tidak boleh gitu membunuh orang gitu tanpa sebab ya. Nah, tapi jika kita lihat kalau misalnya ada seorang anak yang nonton seperti hal tersebut, itu kan akan membahayakan karena informasi data yang masuk ke dalam otak ya mungkin belum cukup, belum bisa dia akumulasikan, teman-teman. Jadi data-data yang ada di dalam otaknya itu belum bisa dia serap dan benar. Inilah yang bahayanya dari media massa, teman-teman. Ya, itu sumber yang berpotensi ya membuat pola perilaku kita, pola berpikir kita